Pemirsa, apa kabar? Indonesia memilih jalan mix energy untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Salah satu yang digenjot adalah biodiesel dengan memanfaatkan pasokan minyak kelapa sawit yang berlimpah di negeri kita. Lalu apakah polisi ini berjalan sesuai dengan target? Benarkah kebijakan ini bermanfaat secara ekonomi, terutama dalam menekan defisit transaksi berjalan? Lalu bagaimana dengan petani kelapa sawit? Apakah mereka juga diuntungkan? Dalam Green Talk kali ini, saya Rika Amru mengundang sejumlah narasumber kompeten untuk membahas matematika program biodiesel. Tapi sebelum itu, kita simak dulu pengantar informasi berikut ini. Bertempat di salah satu SPBU di Jakarta Selatan, 8 hari sebelum tutup tahun 2019, Presiden Joko Widodo meresmikan implementasi program biodiesel 30% atau B30. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50. Ada 3 alasan mengapa program B30 dijalankan. Pertama, mencari sumber energi terbarukan sekaligus melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil. Kedua, apalagi jika bukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM khususnya solar. Cara ini diperkirakan menghemat devisa hingga 63 triliun rupiah. Dan ketiga, penerapan mix energy. Ini bakal menciptakan permintaan domestik terhadap CPO atau minyak kelapa sawit. Logis, sebab Indonesia merupakan salah satu eksportir CPO terbesar di dunia. Mimpinya di atas kertas, polisi ini menerbitkan dampak ganda terhadap 16,5 juta petani kelapa sawit di negeri kita. Penambahan campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit menjadi 30% ini merupakan kesungguhan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, pemerintah telah menggalakkan program B20. Ya, bersama saya sudah hadir Bapak Didi Setiarto dari Kantor Staf Presiden yang menangani bidang energi, yang tepatnya tenaga ahli utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden bidang energi. Juga bersama saya Wakil Ketua Umum Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Pak Togar Sitanggang. Terima kasih Pak Togar dan Pak Didi sudah bergabung bersama Green Talk kali ini. Ini ke Pak Didi ya, soal blueprint Indonesia, blueprint pemerintah mengenai biodiesel. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami akan menjelaskan pertama terlebih dahulu apa filosofi dari kebijakan ini ya. Bapak Presiden terakhir menyampaikan dan menegaskan kembali di sidang tahunan MPR bahwa target pengembangan biofuel ini merupakan bagian dari rancangan besar Indonesia menuju kemandirian energi. Jadi filosofi itu harus menjadi pegangan kita dalam mengoperasionalkan kebijakan turunannya. Adapun sampai dengan saat ini berdasarkan peraturan yang ada, yaitu peraturan Menteri Energi nomor 12 tahun 2015, target komposisi biofuel di Indonesia adalah 30%. Dalam bahasa umumnya dikenal dengan B30. Memang ada wacana ya pada saat dideklarasikan launching B30 di akhir 2019 yang lalu, keinginan untuk meningkatkan volume ataupun persentase dari biofuel ini menjadi pada tahapan B40 dan B50. Namun demikian, Kementerian SDM sampai saat ini masih mengkaji, baik secara teknis maupun ekonomis, apakah pilihan kebijakan tersebut akan diakselerasi lebih cepat
sehingga apa yang ditetapkan dalam permen sebelumnya itu perlu direvisi. Jadi perlu saya sampaikan kepada publik semua bahwa target di atas 30% saat ini masih di dalam pengkajian. Dan untuk yang 30%, alhamdulillah sampai data bulan Agustus atau awal September itu sudah mencapai 60%. Jadi ini bergerak terus. Dan untuk dipahami bersama bahwa apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sebagai kemandirian energi ini bukan semata-mata untuk idealisme, tapi ada manfaat ikutan yang dapat kita rasakan. Nanti mohon dikonfirmasi oleh Pak Togar ya, bahwa dengan kebijakan biofuel ini, Indonesia memainkan peran yang kunci dalam suplai dan demand kelapa sawit dunia. Iya, saya ke Pak Togar dulu nih. Pak Togar, kelihatannya program pemerintah mengenai biodiesel ini sangat menguntungkan produsen sawit, terutama seperti Pak Togar dan teman-teman di GAPKI begitu. Tapi sejumlah suara mengatakan bahwa keuntungan ini mayoritas akan didapat oleh produsen besar atau paling tidak menengah dan besar, tidak ke petani begitu. Apa kira-kira komentar Pak Togar? Wah, sederhana ya. Tadi Pak Didi juga sudah sampaikan. Sebelum program ini jalan, harga sawit itu sangat murah. Ya. Harga TBS petani itu di level sekitar Rp800 per kilo. Ya. Dengan adanya program ini, di mana terjadi serapan yang, kalau catatan saya 2019 itu ada 5,8 juta ton CPO, 2020 7,2. Ya, dengan adanya serapan baru, creating demand baru ini bagi sawit di Indonesia khususnya, ya, harga itu tergerek naik. Pada saat ini harga berkisar mungkin sudah sampai 1.600 atau 1.700 rupiah per kilo untuk per kilo TBS. Ya, atau saya baru cek harga di pasaran internasional CPO itu FOB-nya sekitar 870. Saat ini, ya, sejak sebelum 2015 itu harganya hanya hampir sekitar 500 lah. Jadi kalaupun dikatakan tidak ke petani, ya, saya kira itu suatu anggapan yang tidak tepat ya. Saya kira semua pelaku sawit itu menikmati, ya, menikmati baik itu dari petaninya, perkebunannya maupun refinery dan semua itu merasakan manfaat dari program ini. Karena bayangkan kalau ada kelebihan, ya, bayangkan ada kelebihan 5 juta ton CPO yang tidak terserap di dalam negeri, mau kemana itu? Ya, apa yang akan terjadi dengan harga? Mungkin kita akan melihat kembali harga di sekitar 800 atau di bawah dari 800. Apakah itu akan meningkatkan kesejahteraan petani? Tidak. Ya, itu akan mengakibatkan petani kerugian besar dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, jadi itu saya kira anggapan yang tidak tepat. Ya, Pak Togar, produsen kelapa sawit, baik yang besar maupun yang menengah, itu kan sebagian besar juga memiliki pabrik biodiesel begitu. Artinya produksi kelapa sawit sendiri yang akan diolah menjadi biodiesel begitu. Kira-kira sebetulnya sudah adakah penyerapan sawit petani? Itu kan tidak direct ya. Ada banyak produsen biodiesel itu tidak mempunyai kebun kelapa sawitnya juga gitu ya. Kalaupun ada, ya itu tidak langsung direct bahwa yang kita pakai itu, contoh ya seperti kami ya, perusahaan saya itu perkebunan kelapa sawitnya kecil, ya, tapi mempunyai kapasitas refinery yang cukup luar biasa besar, sehingga bisa dibilang 90% dari sawit yang kami butuhkan untuk diolah, termasuk kemudian untuk diolah menjadi biodiesel, itu dibeli dari luar. Dari luar itu dari siapa? Dari masyarakat juga akan termasuk di dalamnya. Jadi kalau dikatakan bahwa sinyalemen bahwa petani sawit itu buahnya itu tidak masuk ke dalam rantai pasok biodiesel, nggak mungkin ya, karena kita ini
40% dari lahan sawit kita dikuasai oleh petani. Bagaimana 40% itu tereksklud secara eksklusif ya untuk tidak menjadi rantai pasok biodiesel? Rasanya itu tidak mungkin. Oke. Pak Didi dan Pak Togar, kita masih akan membahas mengenai matematika program biodiesel ini sesaat lagi, dan kita juga akan mengundang narasumber lain. Ya, pemirsa, kita akan membahas subsidi negara yang dikeluarkan untuk program biodiesel ini. Tetaplah bersama kami di Green Talk. Ya pemirsa, Anda kembali di Green Talk. Kita masih membahas mengenai matematika program biodiesel. Selain dua narasumber saya, Pak Togar Sitanggang dan Pak Didi Setiarto, kita juga sudah bersama Pak Faisal Basri, ekonom senior. Terima kasih Bang Faisal sudah bergabung bersama Green Talk juga. Kalau tadi Anda mendengar di segmen sebelumnya, saya berbincang dengan Pak Togar dan Pak Didi juga. Pak Togar juga mengatakan bahwa sebetulnya produsen sawit ini menyerap cukup banyak sawit dari petani-petani kecil begitu. Nah, di beberapa waktu yang lalu Anda pernah mengatakan bahwa program biodiesel pemerintah ini justru merugikan petani. Apa data Anda sehingga bisa menyatakan hal itu? Ya, teoritis ya, kalau satu negara menerapkan pajak ekspor atau bea keluar atau bea sawit, maka pembeli itu punya kemampuan jauh lebih besar untuk membebankan pajak ekspor itu kepada petani, karena petani banyak sekali. Jadi hampir bisa dipastikan ya bahwa petani akan memperoleh harga di bawah harga internasional. Itu kira-kira seperti itu. Oke, mungkin Pak Togar bisa menanggapi Pak. Ini seperti apa sih sebetulnya mekanisme jual beli sawit di lapangan? Ya, kalau Pak Faisal Basri mengatakan bahwa produsen itu siapa Pak? Produsen itu kan sama saja perkebunan sawit. Ya. Kalau katakan perkebunan sawit mendapatkan pengurangan atau membayar biayanya, ya perkebunan sawit yang membayar biayanya. Siapa perkebunan sawit? Ya sama saja dengan petani sawit. Yang beda adalah rantai pasok antara petani kepada perkebunan besar. Ya. Ini rantai pasok ini bermasalah, bukan di bea keluarnya. Jadi itu mungkin mesti dipetakan gitu ya, di mana masalahnya. Tidak serta-merta mengatakan gara-gara bea keluar petani yang kena.
Petani itu siapa? Produsen. Perkebunan itu siapa? Produsen juga, sama-sama produsen kok. Skalanya memang berbeda, dan skala itulah yang kemudian yang diperlukan supaya ya, para petani ini bisa mendapatkan produktivitas yang lebih baik. Iya, ini Pak Didi, Pak, melihat sistem tata kelola program ini, sebetulnya koreksi saya kalau salah, sejauh ini tidak ada aturan bahwa misalnya produsen biodiesel harus menyerap berapa persen minimal dari sawit petani. Iya, benar Mbak Rika, jadi memang tidak ada aturan yang kaku seperti yang dibayangkan. Jadi semua adalah melalui mekanisme pasar. Jadi ini semua bergerak kepada mandatori di downstreamnya, yaitu sebesar 30%. Kemudian ke upstreamnya itu bekerja sesuai mekanisme pasar. Jadi yang perlu saya perkaya dari kajian dari Pak Faisal ini adalah barangkali apakah pernah diuji nilai manfaat ditransfernya istilahnya tadi pungutan pajak ekspor ke petani sehingga dibeli relatif sedikit lebih murah dibandingkan tanpa ada kebijakan ini terus market dunia banjir sebesar 5 sampai 8 juta ton yang berdampak kepada harga sawit dunia. Mungkin timbang-timbangan ini perlu mendapatkan tanggapan terlebih dahulu dari Pak Faisal. Pak Faisal? Mungkin kita lihatnya secara komprehensif ya. Jadi kajian saya kan komprehensif. Jadi dampak kebijakan program biofuel. Pertama, sejarahnya kenapa? Karena kan Pak Jokowi dalam berbagai pidatonya mengatakan defisit minyak kita itu luar biasa. Bayangkan kira-kira produksi minyak turun, sementara konsumsinya naik. Ada defisit kira-kira setara dengan 1 juta barrel per hari loh, ya hari. Jadi ini kita krisis energi di depan mata. Paper saya rasanya udah sampai ke Pak Jokowi tahun lalu dan direspon dalam sidang kabinet. Nah, salah satu upaya untuk mengurangi tekanan besar bagi neraca pembayaran Indonesia, transaksi perdagangan di Indonesia adalah dengan biofuel gitu kan. Nah, pertanyaannya, betulkah terjadi penghematan? Tidak betul. Justru gara-gara penerapan biofuel ini defisit perdagangan kita tahun 2018 naik ya dari menjadi 5 miliar menaik 5 miliar US dollar gara-gara biofuel ini. Kemudian tahun 2019 menjadi 6,1 miliar US dollar. Nah, pemerintah ngitungnya menghemat, memang kita tidak menghemat solar 30%. Kita menghemat dengan tidak mengimport solar 30% kan karena dicampur. Tapi ingat, ada peluang CPO yang kita tidak jadi ekspor. Nah, itu saya hitung pakai konsep ekonomi namanya opportunity cost. Defisitnya justru membengkak jadi 5 miliar US dollar tahun 2018 dan 6,1 miliar dolar tahun 2019. Jadi itu tidak tercapai. Kemudian kedua, ada ancaman karena pabrik biofuel ini dijamin oleh pemerintah tidak rugi. Dijamin. Tidak ada itu mungkin sektor lain jarang dijamin. Nah, harga sawit tinggi, harga minyak rendah menyebabkan subsidinya makin besar, sehingga dana sawit itu mungkin udah habis sekarang ya. Nah, mereka minta subsidi dari APBN. Dialokasikanlah 2,78 triliun di PEN itu. Jadi udah pakai uang rakyat ini. Nah, artinya kan memang sudah dialokasikan meskipun pentransferan itu belum dilakukan, Pak Didi. Ya, belum, sama sekali belum sampai sekarang. Ya, boleh saya tanggapin ya, Mbak Rika ya, Pak Faisal. Jadi apa yang disampaikan Pak Faisal menimbulkan pertanyaan baru buat saya. Jadi opportunity loss itu apakah pernah disimulasikan kalau market banjir dengan tambahan 7 juta ton ya dari suplai domestik Indonesia yang diekspor
dalam rangka mendapatkan opportunity gain kan begitu. Ini perlu diuji. Saya terus terang tidak mengkaji ke arah sana. Yang kedua, dalam kasus khusus seperti COVID ini, kami memaknainya sebagai unforeseen situation, yaitu situasi yang kita tidak duga. Kalau semua ini berjalan sesuai skenario B30, harga minyak normal begitu ya, harga sawit dalam range yang wajar gitu ya, dalam terms yang normal, situasi normal, tentunya apa yang Pak Faisal sampaikan soal berapa triliun rupiah tadi yang sudah ada di PEN tidak akan muncul begitu. Jadi ini adalah situasi abnormal yang memang harus direspon oleh pemerintah. Ya, bentuknya real seperti apa? Setahu saya Pak Faisal dan Bapak Ibu sekalian, ini juga masih digodok. Dicadangkan memang betul, tapi apakah itu akan dibayarkan atau bagaimana? Ini masih dalam pengkajian Bapak. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, Bu Rike. Terima kasih. Pak Togar, Pak Didi, dan juga Pak Faisal, kita masih melanjutkan soal matematika biodiesel ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Apakah kita kembali di Green Talk untuk membicarakan dampak dari program biodiesel pemerintah. Di segmen ketiga ini kita masih berbincang dengan Pak Didi Setiarto dari Kantor Staf Presiden, lalu ekonom senior Indef Faisal Basri, dan juga Pak Togar Sitanggang dari Gapki, serta kita ketambahan salah seorang lagi narasumber, yaitu Darto Mansuetus, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit. Ya, kesempatan pertama ke Pak Darto dulu ya. Anda sudah beberapa kali saya mendengar dan membaca bahwa Anda berteriak begitu, protes bahwa program biodiesel ini tidak menguntungkan petani. Ya, betul. Program ini itu memang dibangga-banggakan oleh pemerintah dan diklaim secara sepihak oleh industri dan juga pemerintah bahwa program B30 ini itu akan meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi nyatanya saat ini bahwa program B30 ini tidak dinikmati oleh petani swadaya. Kenapa, Pak? Terutama di pedesaan. Karena apa? Karena bahan baku B30 itu dari kebun-kebun sendiri yang dimiliki oleh korporasi, bukan dari kebun-kebun petani. Nah, kalau misalnya tadi Pak Togar bilang bahwa petani juga ikut menikmatinya, itu bohong besar. Karena apa? Karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun kelembagaan tani di Indonesia itu yang menjadi supplier untuk bahan baku B30. Itu tidak benar. Jadi kalau yang saya lihat berdasarkan investigasi yang kami lakukan juga adalah korporasi-korporasi ini, perusahaan yang dimiliki oleh Pak Togar tadi, justru membeli itu dari perusahaan-perusahaan asing sebagian.
dari Malaysia dan juga Sri Lanka dan perusahaan-perusahaan besar. Pak Darto jual TBS ke siapa, Pak? Dari konco-konconya juga, Ya, teman-teman mitra Pak Darto bisnis. jual TBS ke siapa? Kami jual TBS-nya itu ke Tengkulak, Pak. Ya, Dan Tengkulak itu jual dari TBS ke dulu. siapa? Ya, again, ya permasalahannya Ya. itu adalah di rantai pasok di Tengkulak, ya rantai pasok. Itu tadi saya sudah sampaikan. Tapi begini Pak, Kalau dari Tengkulak itu kemudian waktu saya dulu, Pak, saya dulu. mengirimkan kepada CPO, PKS yang membuat CPO, Petani CPO yang swadaya membuat di CPO terus Indonesia kemudian ke itu refinery menjual menuju biodiesel. petani TBS swadaya Bapak di itu sudah sampai Indonesia kepada itu biodiesel. jumlahnya Oke, Pak Togar dan Pak Darto, mungkin satu-satu. Kalau enggak kita tidak ada yang bisa mendengar dan menangkap. Petani perkebunan rakyat itu jumlahnya itu 6,78 juta hektar. Dan mayoritas itu adalah petani swadaya yang luasnya itu 5,5 juta hektar. Oke. Ya. Kalau misalnya Pak Togar tadi bilang petani swadaya itu menjual kemana? Memang jual ke Tengkulak. Pertanyaannya kemudian itu adalah program B3, program biodiesel ini kan muncul itu 2015 setelah pemerintah Jokowi itu membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Sebentar, ya Tapi, pemerintah tidak membentuk BPDPKS. Tetapi yang penting diingat bahwa BPDPKS adalah pengusaha-pengusaha yang kemudian mengumpulkan uangnya untuk memberikan support kepada program biodiesel. Tetapi Pemerintah perlu tidak diingat, punya inisiatif untuk membentuk BPDP. Itu bohong, perlu itu dikelirkan dulu. penipuan Sebentar, Pak Togar. Pemerintah tidak Itu salah. menciptakan BPDP. Pemerintah pada awalnya pemerintah itu lepas tangan terhadap program ini. Kemudian pengusaha-pengusaha berinisiatif saya ngomong dulu uangnya dong. Saya menjadi ngomong dulu. pungutan dan kemudian Pak Togar, pemerintah step in. Saya ngomong dulu. Pak Togar, Waktunya saya ada akan di- kasih kesempatan kepada Anda. Saya ingin mendengarkan dulu ini suara hati dari para petani begitu ya. Baru nanti petani Pak sawit Togar itu akan menjelaskan sebelum apa B30 sebetulnya yang itu, terjadi. Sebelum program biodiesel ini ada, petani itu sudah menjual ke Tengkulak. Sebelum B30 ini ada. Oke. Kalau misalnya B30 ini industri-industri ini bilang bahwa menguntungkan petani, menguntungkan merubah dalam konteks apanya? Perlu diingat. Harga TBS naik. Oke, Pak Darto, Pak Togar ya, kita kasih kesempatan menjawab. Itu menipu lagi. Iya. Kalau misalnya harga TBS itu naik, itu jangan bilang bahwa program harga TBS sekarang itu sekarang sudah 1.500 seperti Pak Togar tadi sampaikan. Perlu diingat ya, perlu diingat. Saya punya database harga itu dari tahun 82. Dan sebelum program ini ada, harga TBS itu sudah ada yang sampai 2.100 loh. Oke. 1.800. Kita berikan dulu kesempatan ke Pak Togar ya, tadi mau ingin menjelaskan. Silakan. Oke, program biodiesel ya di tahun 2014 mengalami krisis yang luar biasa. Ya, pemerintah ingin menghemat devisa, current account deficit seperti tadi Pak Faisal Basri sampaikan. Dan caranya pada saat itu adalah mengembangkan, meluaskan biodiesel. Kemudian program itu gagal karena terjadi selisih harga ya antara harga biodiesel dengan harga crude oil atau diesel itu sendiri. Kemudian program itu berhenti. Kemudian atas inisiatif beberapa pengusaha dibentuklah BPDPKS. Ya, yang awalnya sebenarnya bukan diusulkan itu tidak menjadi badan pemerintah. Bahkan justru itu diusulkan sebagai badan swasta yang mengelola dana untuk mensupport selisih harga ini. Kemudian pemerintah mengatakan tidak bisa, harus ini dinaungi oleh pemerintah itu sendiri. Maka terciptalah BPDP dengan pungutan $50. $50 itu kenapa? Untuk mensupport biodieselnya saja. Kalau tidak ada program biodiesel, tidak perlu $50. Cukup $5 atau $10. Ya, Pak Faisal, Anda juga mengatakan sebelumnya seperti Pak Darto bahwa ini petani tidak diuntungkan. Menurut Anda apa yang sebetulnya harus dilakukan agar petani sawit merasa diuntungkan? Ya kalau mau ya beginilah. Kenapa sih harga turun? Karena kan ekspansi sawit kita dahsyat sehingga ada moratorium.
Jadi yang membuat oversupply itu ya karena kita pertumbuhannya dahsyat gitu. Nah, jadi ini sebagai satu kesatuan, ini salah kita bersama. Oleh karena itulah Malaysia caranya apa? Dia menurunkan produksi, gitu. Menurunkan produksi. Nah, kemudian yang kedua adalah karena struktur pasar ya, struktur pasarnya pembeli itu sedikit, petani itu jutaan, maka otomatis posisi petani itu lemah. Sehingga secara teori, ini teori bisa dipertanggungjawabkan, bukan teori di awang, kemampuan dari pembeli untuk mengatur harga sehingga beban biaya itu dialihkan ke petani gitu. Pak Didi, saya akan kasih Anda kesempatan pertama di segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Green Talk. Ya, pemirsa, ini diskusi mengenai matematika biodiesel ini semakin hangat ya. Saya berjanji tadi memberi kesempatan pertama kepada Pak Didi. Nah, Pak Didi ini tapi saya ingin bertanya sedikit ini, Pak. Permintaan akan minyak diesel ini turun kan secara global karena memang laju penggunaan mesin diesel untuk transportasi itu melambat. Eropa dan negara-negara produsen kendaraan itu sedang habis-habisan justru mengenjot produksi dan penggunaan kendaraan listrik. Nah, bila kita sudah terlanjur berinvestasi untuk produk biodiesel, bahan bakar yang mesinnya diesel ini kan berarti sudah sunset, Pak, gitu. Bahkan nanti mungkin pada masanya akan hilang begitu. Ini tidakkah menimbulkan risiko mangkrak produsen diesel, biodiesel ini? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi memang tren dunia adalah menuju kepada penggunaan baterai dan juga nitrogen. Ya, untuk hidrogen maksud saya ya, hidrogen untuk pengganti fuel dari kendaraan. Jadi yang namanya kebijakan tentunya sifatnya dinamis begitu. Kemarin itu adalah, dan mungkin ini masih sangat relevan karena memang tidak ujuk-ujuk begitu ya, atau sudden
seketika semua itu berbalik. Ya, tentunya ada suatu pola di mana pengurangan ataupun bertambahnya pola dari baterai maupun hidrogen tadi itu memerlukan waktu. Jadi existing kendaraan yang saat ini beroperasi di Indonesia tentunya akan tetap digunakan, yang secara perlahan nantinya akan digantikan oleh energi yang relatif baru dan akan dikenalkan ini. Jadi menurut saya kebijakan itu dinamis dan terkait dengan supply dan demand-nya tentu akan mengikuti perkembangan yang ada dan tidak seketika itu akan menjadi hilang sama sekali. Jadi nanti para pelaku usaha akan melakukan adjustment terhadap situasi ini tentunya. Menurut saya demikian. Oke, ya. Pak Faisal, tadi kan Anda mengatakan soal hitung-hitungan memang ada penghematan di impor solar begitu, tapi yang dilupakan kemudian ada pembengkakan di subsidi tadi Anda katakan, kalau koreksi kalau saya salah itu sekitar 60 triliun ya Bang Faisal ya. Nah ini sebetulnya jadi menurut Anda program ini harusnya bagaimana? Diperbaiki atau ada beberapa regulasi yang harus ditingkatkan dan diperketat atau di stop saja? Ini diskusi kita kan tentang biofuel, bukan tentang sawit. Ya, saya bukan anti sawit, enggak sama sekali. Saya senang sawit berkembang. Yang saya kritisi adalah program biofuelnya, itu satu ya. Kan ancamannya banyak sawit ini. Ada RED II dari Eropa, ya kan? Kemudian ada ancaman dari substitusinya Brazil, Argentina, dan Amerika Serikat, dan macam-macam. Kemudian India tidak mau ikut RECP, jadi dia mengenakan tarif tinggi gitu. Nah sementara jadi demand dunia itu cenderung turun sampai 2029, biofuel itu cenderung akan turun terus. Anda bisa lihat kajiannya FAO lah ya. Nah kemudian kami mengkaji, bukan saya saja, LPM juga mengkaji, semua bisa diakses saya rasa. LPM juga bersedia ilmiah. Jadi ada hitung-hitungannya jelas. Jadi dampaknya kepada subsidi, kemudian ada tambahan lahan juga. Ya diperlukan sampai tahun 2025 agar mendukung B30 itu butuh tambahan setidaknya 5 juta hektar. Padahal di satu sisi kita masih punya moratorium perluasan kebun sawit ya Bang Faisal? Ya tidak bisa ekspornya kita kurangi lagi. Seluruh produksi sawit kita buat biofuel gitu. Nah padahal sawit itu sumbangannya besar. Betul Pak Togar bilang 15 miliar dolar. Besar itu. Kedua terbesar setelah batu bara. Nah jadi ayo kita tata sawit kita ini. Lahan tidak lagi kita tingkatkan. Kemudian lahan yang ada di hutan, ada 3 juta hektar lahan sawit di hutan, kita bereskan gitu ya, supaya kita clear juga, dibereskan semua oleh pemerintah ini. Nah, yang saya takut adalah ini nanti, bayangkan ya, kalau semua lancar nih, ya 4 kilang minyak kita RMDP Pertamina dibenahi, ditambah 2 kilang baru dibangun, itu produksi BBM kita akan melonjak luar biasa. Kemudian ada biofuel, ada mobil listrik bersamaan, nggak ada, pemerintah nggak bikin roadmap-nya, nggak bikin. Itu. Nah ini yang mengerikan buat saya dalam kaitannya dengan pengelolaan negara ini. Jadi kita tuh mengingatkan pemerintah karena kita ingin kedepannya semua berjalan beres gitu. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat akan terjadi seperti yang Anda katakan tadi itu. Ini investasi sudah besar ya, Nah waktu hangnya itu tahun 2020-an juga nih, nggak nunggu lama-lama gitu. Nah apa yang terjadi, harus di bail out. Karena apa? Too big to be fail.
biofuel ini. Nah, bailoutnya pakai uang apa ya? APBN lagi. Nah, semua harus dihitung dengan seksama dan saya yakin sampai sekarang pemerintah nggak punya hitung-hitungannya. Pak Didi, Iya. menanggapi Oh, iya. Pak Faisal. Pertama soal tambahan lahan, ini saya membaca Pak Faisal laporan dari LPM ya. Jadi ini nanti tolong dikonfirmasi oleh Pak Togar begitu. Karena asumsi produksinya ini ataupun yang di-quote di dalam laporan ini tidak mencerminkan angka yang kami pahami begitu Pak. Jadi saat ini itu sekitar 45 juta ton ya produksi kita. Jadi ruang untuk 30% itu tidak membutuhkan tambahan lahan untuk saat ini ya Bapak ya. Apalagi nanti akan bertambah lagi sampai 70 juta. Ini mohon dikonfirmasi oleh Pak Togar begitu. Yang kedua, kami menyambut baiklah apa yang Pak Faisal sampaikan tadi ya. Bagaimana konsep ataupun kebijakan soal solar itu mobil berbasis baterai begitu ya, kemudian pembangunan kilang-kilang Pertamina dan juga biofuel ini ya titik optimumnya di mana sehingga kita bisa mengantisipasi ya apa yang akan terjadi dan menghindari hal yang tidak baik kan begitu Pak ya. Dan ini memang akan menjadi catatan kami dan segera akan menjadi bahan diskusi kami dengan Kementerian SDM ya untuk melihat secara jernih di mana titik singgung dari tiga mata angin ini, Pak. Saya ke Pak Darto terlebih dahulu ya, sebelum nanti mungkin Pak Togar bisa menanggapi di segmen selanjutnya tadi pertanyaan Pak Didi. Nah, sebetulnya apa sih yang diharapkan, yang diinginkan oleh petani sawit ini? Selain tadi Anda sudah katakan mengenai regulasinya begitu, kira-kira gitu. Ya, yang pertama itu saya berbicara soal sisi aturan. Ya, pertama itu di dalam Undang-Undang Perkebunan itu di pasal 93 ayat 3 dan juga 4 itu berbicara terkait dengan pembiayaan usaha perkebunan. Ya, itu perlu diingat, pembiayaan usaha perkebunan, bukan pembiayaan usaha industri, itu berbeda frasanya. Jadi tidak ada sama sekali di dalam Undang-Undang Perkebunan itu berbicara soal pembiayaan usaha industri. Kalau kita berbicara biodiesel, itu kan ranahnya industri, ya. Itu berbicara soal pembiayaan untuk industri. Dan kita tahu bahwa seperti tadi sesi sebelumnya juga menyinggung soal Badan Pengelola Dana Perkebunan, di mana memungut $50 per ton dari CPO kita. Nah, tetapi realitasnya sekarang itu pada tahun 2020 ini sejak tahun 2015 silam itu uang yang sudah dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan itu sudah mencapai 50 triliun rupiah. Dan mayoritas dana itu dialokasikan untuk industri biodiesel. Padahal di dalam amanat Undang-Undang Perkebunan itu tidak ada sama sekali frasa pembiayaan usaha biodiesel. Yang ada di dalam Undang-Undang Perkebunan itu hanya ada satu untuk peremajaan sawit, sumber daya manusia, promosi sawit berkelanjutan, dan juga penelitian. Ini kejanggalan dari program ini. Pak Darto dan bapak-bapak yang lainnya, kita akan berlanjut ke segmen pamungkas nantinya untuk memberikan closing statement dari setiap narasumber. Tapi saat ini kita harus jeda sejenak, pemirsa, kami akan segera kembali.
Pak Togar, ini Anda rapel ini pertanyaan Pak Didi di segmen sebelumnya dan juga menanggapi Pak Darto. Pak Togar. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya sejarah dari pendirian BPDP itu sendiri ya. Bahwa BPDP itu ya kalau boleh dibilang ya memang dibuat, diciptakan oleh para pengusaha untuk menopang, mensupport program mandatori ini. Jadi ya itu kalaupun untuk ke hal-hal yang lain ya tidak perlu dipungut $50, $5, $10 itu cukup. Jadi memang jumlah $50 itu memang untuk keperluan supporting biodiesel ya. Dan itu boleh diargumentasi ya apakah itu subsidi atau tidak. Karena secara aliran dananya kan itu datangnya dari para eksportir yaitu pengusaha sawit juga dan kemudian disalurkan untuk mensupporting program biodiesel yang kemudian yang dinikmati oleh semua orang. Nah, subsidinya itu kalaupun terjadi seperti tadi kata Pak Didi sedang masih dialokasikan ya, tetapi belum terjadi dan sedang digodok terus-menerus ya. Itu adalah jawaban untuk Pak Darto ya. Tadi Pak Didi mengatakan masalah angka. Ya, saya juga heran Pak dengan LPM UI itu angkanya kenapa mesti ada penambahan perkebunan sawit ya. Terus terang juga saya juga heran dengan Pertamina kenapa harus nambah perkebunan sawit ya. Dari data-data yang ada itu kan yang paling boleh dibilang paling produktivitas paling rendah itu adalah para petani khususnya dalam hal ini petani swadaya ya, yang produktivitasnya bisa di bawah 12 ton TBS per hektar per tahun. Ini yang harus kita benahi bersama ya, bagaimana program peremajaan sawit rakyat yang sedang digulirkan oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan smooth ya. Oke. Saya kira begitu. Ya, Pak Faisal, ini tadi kan Anda sudah menegaskan berulang kali bahwa Anda bukan anti sawit atau apalagi anti petani sawit begitu, tapi yang Anda kritisi ini adalah soal program biodiesel. Nah, ini juga menjadi closing statement Anda. Ya, jadi yang pertama saya ingin klarifikasi dulu karena saya sudah baca laporan LPM dan kebetulan saya juga penasihat LPM gitu. Jadi ini ada 3 senario LPM itu, dilihat asumsi-asumsinya. Jadi dilihat ada lahan, kemudian lahan yang siap panen, harvested area gitu. Nah kemudian kalau B30-nya secara bertahap sampai full itu 2025. Dengan existing ekspor yang ada yaitu kurang, jadi lahannya harus ditambah dan kira-kira berapa kalau saya tidak salah 7 juta hektar sampai 2025 dan harus ditanam dari sekarang gitu karena ini kan harvested area. Nah jadi dicek ada asumsi-asumsinya. Nah teman-teman welcome sekali bisa mengkritik asumsinya. Saya juga memberikan masukan. Saya katakan ada kontribusi produktivitas nggak di situ. Kalau produktivitasnya berkontribusi kan peningkatan lahannya makin sedikit. Tapi mau tidak mau ya niscaya gitu. Yang namanya lahan bertambah itu mau tidak mau memang hitung-hitungan saya kembali ya hasilnya seperti itu. Kalau hitungan saya itu kalau misalnya 100%, kalau misalnya 30% dikali 30% itu kira-kira 8 juta hektar. Penambahan. Jadi kalau tambahannya. Nah oleh karena itu menurut saya ayo kita hitung baik-baik semua program ini supaya tidak hang nanti di tengah jalan. Ini cepat loh, ini cepat harus dari sekarang. Ya, Pak Darto, closing statement dari Anda. Kalau menurut saya itu karena ada rencana pemerintah untuk menaikkan B30 menjadi B40, sebaiknya itu ditunda dulu. Ditunda dengan melakukan pembenahan-pembenahan. Sebagai contoh, 1, perbaiki tata kelolanya. Yang kedua, itu adalah transparansi di dalam rantai pasok tadi. Kemudian poin yang ketiga adalah, itu kalau misalnya, karena resikonya begini, kalau mau dinaikkan ke B40, itu resikonya itu adalah 2 hal.
Yang pertama, uang negara itu akan dibajak untuk subsidi. Walaupun tadi Pak Togar bilang itu belum dicairkan, tetapi kan sudah diprogramkan oleh pemerintah di dalam narasi yang resmi 2,78 triliun rupiah. Kalau misalnya ini dinaikkan lagi dari B30 menjadi B40, maka akan ada penambahan dana sekitar 15 sampai 18 US dollar per ton. Gitu. Jadi kalau misalnya uang negara itu tidak bersedia untuk dialokasikan untuk membantu B40 itu, maka resikonya kemudian adalah menaikkan pungutan dari 55 US dollar menjadi 70 US dollar. Kalau 70 US dollar, resikonya itu adalah ke petani sawit karena yang dipungut tadi itu adalah CPO. Kemudian poin terakhir saya itu adalah agar program permajaan sawit rakyat, terutama replanting, yang menjadi komitmen Pak Jokowi saat ini, agar itu dilakukan secara serius. Ya, terakhir saya meminta closing statement dari Pak Didi Setiarto. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama saya sangat senang ya dengan diskusi pada hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Togar, Pak Faisal, dan Pak Darto, ada hal-hal yang memang harus kita renungkan kembali untuk mencari titik temu yang optimal. Pada intinya niat baik ya pada saat kebijakan ini dibuat adalah bagaimana kita bisa mandiri ya secara energi ini. Karena memang ada semacam kekhawatiran dari pihak-pihak yang bergerak di bidang energi bahwa krisis energi Indonesia di depan mata, yang mana parameter utamanya adalah produksi migas yang terus turun. Untuk itu kita harus merespon. Salah satunya adalah biofuel yang ternyata mempunyai multi manfaat dan juga ada tantangan tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal dan Pak Darto. Hal-hal yang disampaikan tadi itulah yang harus menjadi bahan bagi pemerintah, ya, bagi kami di kantor staf presiden untuk melihat secara jernih, ya. Jangan sampai di perempatan hang dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, sementara investasi sudah terlanjur besar. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak sangat menarik buat kami dan akan menjadi bahan untuk kita diskusikan, dan kami akan mengundang Pak Faisal dan LPM ya tentunya, juga Pak Togar, Pak Darto, dan Kementerian SDM untuk bagaimana kita melihat beberapa variabel dari kemandirian energi ini jangan sampai menjadi ongkos baru buat negeri kita. Lebih kurang itu Mbak Rika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi Setiarto, sebelumnya Pak Faisal Basri, Pak Mansuetus Darto, dan juga Pak Togar Sitanggang. Sekali lagi, terima kasih sudah berbincang dan meluangkan waktunya di Green Talk. Kita harap program biodiesel ini akan memberi kebaikan dan juga keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Ya, pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam episode menarik lainnya. Ayo jaga bumi, selamatkan masa depan untuk hidup yang lebih baik. Saya Rika Amru pamit. Terima kasih.